Pelaku pembunuhan dan pemerkosaan terhadap seorang siswi SMP di Palembang, Sumatera Selatan telah ditetapkan sebagai tersangka. Mereka dijerat pasal pembunuhan berencana. Namun 3 pelaku yang masih di bawah usia 14 tahun tidak akan ditahan. Deep Talk with Ruben. Dan mungkin sama-sama tadi semua yang lovers sudah bisa lihat pada saat awal permulaan Deep Talk, kita sudah memberikan tayangan-tayangan yang mungkin sekarang ini sudah semua mata sedang menyaksikan dan melihat tentang kasus ini gitu ya. Bahkan di acara saya pun jarang sekali saya mengangkat cerita-cerita hal yang sensitif gitu ya. Tapi kalau ini saya pun ikut bersedih karena berdiri berdasarkan orang tua ya. Cuman pengen banyak tahu tentang hal yang sebenarnya terjadi dan sebenarnya apa yang memang terlalu banyak seperti dipersulit ya, seperti dipersulit. Tapi lantas seperti apa? Mungkin saya hanya kacamata orang yang penonton dan menyaksikan. Tapi di sini saya juga didampingi oleh kuasa hukum, ada Bang Minola Sebayang, ya Bang? Ya. Terima kasih Bang Minola udah mendampingi kita sama-sama hari ini. Bapak Ibu terima kasih banyak sudah hadir ke sini. Ya, sebelumnya kalau Bapak ini memang ayah kandung ya, dari almarhumah ya. Kalau Ibu tantenya. Baik. Sebelumnya saya menyampaikan duka cita yang sedalam-dalamnya. Saya percaya betul Bapak sangat amat terpukul sampai saat ini. Bahkan saya mengerti bagaimana posisi seorang laki-laki, seorang ayah, ya semua pasti bisa merasakan hal itu. Tapi saya tetap mengucapkan terima kasih karena Bapak bisa memenuhi undangan kami di sini. Pak, ini jadi sebelum kejadian nih, ya, Bapak ada bertemu dengan almarhumah? Enggak ada. Tapi setiap hari Bapak ketemu atau serumah Bapak sama almarhumah? Satu rumah memang. Satu rumah. Enggak ketemu karena? Saya kerja kan. Oke. Kerja jam 4:30 dari rumah. 5:30 pagi. Iya. Bapak kerjanya apa? Nyari bola golf. Bola golf? Iya. Buat? Dikumpul-kumpul. Iya. Oke. Kalau almarhumah itu memang dia berjualan yang saya. Untuk bisa mewakili. Ya. Boleh. Untuk almarhumah itu memang untuk sebulan ini dia berjualan balon gas. Karena kan almarhum ini nggak punya HP, kepengen dia punya HP, ngumpul uang dari jualan balon gas setelah pulang sekolah. Saking kepengennya dia jualan. Oke. Nah, Pak, Bu, ini mungkin kan hasil dari visum kan terdapat luka ya. Ya, Bapak sama Ibu lihat hasil visumnya? Enggak boleh polisi, masih tahan polisi. Saya tanya gini, Pak, boleh nggak saya lihat visumnya seperti apa anak saya bilang kan. Dia bilang nanti aja lah, dia bilang. Soalnya perkaranya belum selesai gitu, dia bilang gitu. Emang begitu ya Bang? Apa bagaimana sih Bang? Iya, jadi mungkin ada pertimbangan-pertimbangan khusus Okay. ya, karena bagaimanapun orang tua yang mengalami peristiwa kehilangan anak, apalagi dengan cara-cara yang seperti ini, itu tentu kan mengalami shock. Yeah. Jadi kalau dalam kondisi yang baru mengalami kehilangan, terus kemudian pihak kepolisian membuka secara terang benderang bagaimana situasi korban, kemudian visumnya juga seperti apa, mungkin itu akan membuat orang tua itu akan jadi lebih miris, lebih terluka, lebih shock ya. Jadi oleh karena itu mungkin pihak penyidik atau pihak kepolisian mencoba untuk menahan dulu, artinya informasi itu agar nanti pada waktunya yang dianggap mungkin tepat oleh mereka itu
dokumen-dokumen itu akan diserahkan dan akan dibuka, ya. Kecuali mungkin misalnya keluarga ini punya satu kuasa hukum dan kuasa hukumnya itu mengajukan permintaan-permintaan yang memang seharusnya ada beberapa dokumen-dokumen yang diserahkan kepada keluarga korban, mungkin penyidik akan memberikannya kepada kuasa hukum. Nanti kuasa hukumlah yang berkomunikasi bagaimana baiknya dengan keluarga korban agar jangan sampai informasi yang disampaikan itu menambah luka, menambah kesedihan bagi orang tua korban. Saya kira pertimbangannya seperti itu. Oke, jadi masih normal ya Bang? Masih ya? normal ya. Oke. Nah, kemarin kan sempat rekonstruksi ya Bu ya. Nah, bagaimana sebenarnya kronologinya sih? Kronologi kejadian. Iya. Sebenarnya sih kalau kita ini nggak tahu, karena kita ini tahunya dari kepolisian waktu ada jumpa pers. Iya. Nah, kebenaran waktu itu kan aku sempat hadir. Aku ingin tahu kan kejelasan karena kita nggak tahu sama sekali, kronologinya nggak tahu sama sekali. Jadi di situ dari kronologi kepolisian mengatakan bahwa korban ini bertemu dengan pelaku, keempat pelaku itu di tempat kejadian ada acara, kata kami orang Palembang tuh kuda lumping apa itu ya. Kalau di sini apa itu? Kuda ya lumpingnya. Nah itu, setelah itu korban diajak pergi oleh keempat tersangka. Itu menurut keterangan dari kepolisian, kalau kami sendiri nggak mengetahui. Nah setelah itu korban itu dipukul. Ada wartawan bilang kan, itu lihat kemarin hidungnya itu sempat keluar busa. Itu kenapa katanya kan? Itu karena kekurangan oksigen. Nah, kenapa ada darah? Karena pembuluh darah pecah karena nggak ada napas. Nah, ada lagi pertanyaan dari wartawan bilang, Bang, kira-kira digituin itu masih hidup atau sudah meninggal dunia? Sudah meninggal dunia. Mereka merasa mereka itu pingsan. Setelah mereka melakukan perbuatan itu, melakukan perbuatan pertama, mereka sempat membakar itu sama sandal korban. Setelah mereka melampiaskan, mereka bawa ke tempat lain untuk melakukan yang kedua. Dari situ mereka membuang ke tempat lain. Jadi ketika ditanya lagi oleh wartawan, itu mereka melakukan 2 kali. Iya, itu dalam keadaan sudah meninggal dunia juga. Itu kronologi dari kepolisian. Oke, berarti tersangka tahu korban itu sudah meninggal? Nggak tahu, katanya nggak tahu. Taunya pingsan. Yang kedua kali juga tetap dia pikir masih pingsan. Ya, itu kata kepolisian. Tapi apa benar almarhumah ini dekat dengan salah satu tersangka? Nggak ada. Tidak sama sekali? Tidak sama sekali. Ceritanya gini, korban ini berteman dengan salah seorang, untuk sementara ini mereka disebut dengan saksi. Nah, di situ si saksi ini memperkenalkan korban dengan almarhum ketika mungkin entah kenapa, sebab almarhum nggak pernah ngomong apa temannya apa, nggak pernah sama sekali ngomong. Jadi itu ketika itu polisi bilang ketemu tadi sama si saksi di tempat adanya acara tersebut. Nah di situ si saksi memberikan sama korban, saksi bilang gini, almarhum kayak gitu ya, itu ada si IS itu mau ketemu kayak gitu. Nah setelah mereka ketemu, ialah tadi diajak jalan itu. Nah setelah almarhum langsung ikut tuh. Itu dari kejelasan. Okay. Setelah itu yang lebih naasnya lagi, ketika pelaku setelah melakukan perbuatan keji tersebut, si pelaku sempat pulang kembali nonton Kuda lumping. ya, dengan gagahnya memberitahukan kepada temannya bahwasanya dia habis Jadi dia dengan bangga gitu ya. Oke. Dan emang benar pelaku itu usianya di bawah 16 tahun. 16 tahun. Oke. Baik, berarti setelah itu berapa lama akhirnya jasad ditemukan?
itu sekitar ketika almarhum keluar dari rumah itu pukul 12 siang. Pukul 8 itu kan almarhum sempat cuci baju untuk baju sekolah hari Senin. Nah, setelah pukul 12 siang, si almarhum punya ibu sambung tuh. Ibu sambungnya ini kerja sebagai asisten rumah tangga. Ketika si ibu ini tadi pulang berpapasan sama almarhum, tapi almarhum tidak minta izin mau kemana nggak ada. Nah, ketika jam 12 itu almarhum meninggalkan rumah, ketika itu juga kan setelah kejadian itu kan ada bilang kan kalau yang ditemukan mayat itu sekitar 1:30 siang ditemukan oleh tukang burung cari burung 1:30 siang jam 4 sore viral. Oke, jam 12 siang ninggalin rumah. Iya. Iya kan? Jam 1:30 Ketemu mayat. Jam 4 baru. Berarti cepat banget itu ya? Ya, betul. Ini kalau berarti jasad siapa yang pertama kali nemu? Itu tadi yang berprofesi tukang burung itu? Ya. Dia lewat karena dia lewat. Mungkin kan kalau di kuburan itu sepi kan. Sepi, mana kan kalau yang namanya kuburan Cina itu besar-besar kan, nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Kalau memang mungkin Tuhan tadi masih berpihak ke kita dengan datangnya tukang burung atau apa tadi kan bisa melihat mayat itu. Oke. Nah, ini katanya ada satu pelaku yang ada di lokasi. Rekonstruksi ya. Rekonstruksi. Ya, itu pun kami dengar dari media sosial kan karena kita nggak tahu siapa pelaku itu, nggak tahu sama sekali, nggak kenal. Jadi walaupun mereka ada di situ kita nggak tahu. Nah, ketahuan pelakunya dari? Gini. Sementara ketahuan maksudnya pelaku itu dari saksi teman sekolah tadi. Saksi yang mengenalkan tadi itu, Bu, ya? Ya. Berdasarkan dengan gagahnya dia cerita itu? Enggak. Bukan? Yang mempertemukan almarhum dengan pelaku. Oke. Jadi dari situ tuh. Ya. Nah, jadi dari situ baru berkembang lagi. Ya. Nah, tapi gini, apa aja nih barang-barang bukti yang memang ditemukan sama polisi? Itu celana korban sempat dibakar, sandal. Dibakar? Iya, setelah mereka untuk menghilangkan barang bukti. Kalau menurut kita sebagai di bawah umur kan kayaknya nggak percaya kayak gitu kan. Bisa anak di bawah umur pikirannya melebihi orang dewasa. Itu pun kata polisi si pelaku pertama ini sudah merencanakan. Karena pernah mungkin kan kita nggak tahu karena almarhum nggak pernah cerita. Kita kan taunya dari kepolisian waktu wawancara kan. Nah, katanya itu si pelaku ini pernah suka sama si korban, itu katanya. Si korban nggak mau. Nah, lalu si pelaku itu sudah berencana. Rencana itu entah apa kita nggak tahu. Oke. Itu masih belum bisa dipastikan gitu ya. Iya. Oke, saya mau tanya lagi sama Bapak. Pak, sosok almarhum kesehariannya sama Bapak itu gimana sih, Pak? Baik orangnya nggak banyak macam-macam, orang yang menurut. Jadi pokoknya nggak pernah ada ngobrol sama temannya, nggak pernah. Selalu dalam rumah tuh sama adiknya. Anaknya baik benar, anaknya baik benar. Jadi sebelumnya juga Bapak nggak ada firasat apa-apa? Nggak ada benar. Nggak ada. Pak, tapi ini menurut penjelasan tersangka ini, apakah ini kan sudah direncanakan kan? Ya. Dan tersangka sudah mengakui? Ya, itu kata polisi semua keempat tersangka mengakui perbuatan mereka. Oke, baik Bang. Ini makanya kita dari sisi hukum nih Bang sebenarnya. Ya. Yang kita tahu ini kan ada 1 orang sudah berhasil ditangkap, 3 orangnya belum. Sudah semua. Tiga-tiganya udah ditangkap. Ya, 4. 4. Iya. Sudah masuk semua. Iya. Nah, yang waktu itu pernah wartawan kan ngomong, itu gimana tindak pidananya ini kan memang di bawah umur tapi ini menyangkut kematian dan pemerkosaan. Nah, untuk satu pelaku mungkin katanya lah udah tersangka. Untuk ketiga ini masih dalam proses rehab. Oke, jadi masih ditahan tapi direhab. Ya. Oke, Bang, itu kalau dari sisi hukumnya gimana sih, Bang? Iya, jadi kalau dari sisi hukum ini kan ada 2 hal yang harus kita pahami. Iya. Ya. Yang pertama itu adalah terkait dengan masalah undang-undang pidana anak.
Ya. Ya, itu 35 2014. Ya. Ya, jadi kalau di situ kan memang diatur nih terkait dengan masalah tindakan-tindakan pidana terhadap anak sebagai korban. Ya. Jadi kalau dilihat dari peristiwa hukumnya ini kan ada pasal 83 itu, ya, yang di dalam pasal 83 itu diatur jika membuat anak itu kehilangan nyawa, ya, itu ancamannya 15 tahun. Pasal 81 itu dikaitkan dengan pasal 79 kalau ini berkaitan dengan masalah perbuatan ya terhadap anak. Itu juga ancamannya 15 tahun. Nah, ini dia terkait dengan masalah Undang-Undang Perlindungan Anak. Ya. Tapi karena pelakunya ini juga adalah seorang anak atau anak di bawah umur, maka kita juga tidak boleh mengabaikan yang namanya sistem peradilan anak, Undang-Undang Perlindungan Anak. Nah, di dalam aturan perlindungan anak ini dikatakan dengan di situ bahwa anak itu hanya boleh dilakukan pidana itu jika umurnya itu sudah di atas 14 tahun, ya. Dan jenis-jenisnya juga akan ditentukan. Karena ada yang namanya itu pasal 69-nya mengatakan jenisnya itu adalah ada pemidanaan, ada yang namanya tindakan. Nah, tindakan inilah yang diantaranya itu adalah ada yang namanya dikembalikan kepada orang tua, ada perawatan di rumah sakit jiwa, ada dan sebagainya, ada beberapa hal itu. Nah, kalau pemidanaan juga pemidananya itu tidak boleh lebih dari setengah. Jadi kalau misalnya 15 tahun, dia hanya boleh dipidana diputus setengah dari 15 tahun itu, dan dia juga ditempatkan di LPKA, ya, lembaga penitipan anak itu tadi itu. Jadi ada penjara khusus. Jadi memang ini yang menjadi aturannya seperti itu. Jadi ini memang satu hal yang memang begitulah aturannya, ya, karena memang pelaku kejahatan anak ini juga memang ada keistimewaan yang diberikan oleh Undang-Undang BEN. Jadi seperti itu. Oke, Bang, ini tapi gini, ini kacamata saya yang mungkin menyaksikan atau menonton atau tahu itu hanya terpotong-potong gitu ya. Tapi kalau tentang undang-undang perlindungan anak itu kan sudah lama sekali ya, Bang ya. Betul. Di tahun 2012. Iya. Iya kan? Iya. Nah, tapi kan itu kan di era yang menurut saya digital itu belum terlalu sedahsyat sekarang kan. Iya kan? Jadi apa itu nggak ada berbahaya sebenarnya kalau tidak ada perubahan secara undang-undang gitu. Iya, jadi memang kan ini adalah satu fakta atau fenomena yang tidak bisa kita hindari, bahwa pertumbuhan masyarakat itu kan lebih cepat, ya, lebih cepat daripada pertumbuhan undang-undang. Undang-undang itu tidak bisa sewaktu-waktu dirubah, ya, karena ada mekanismenya. Dan seperti yang tadi itu dikatakan bahwa Undang-Undang Perlindungan Anak 2014, Undang-Undang Sistem Peradilan Anak itu 2012, ya. Nah, sekarang 2024 gitu. Nah, sementara perkembangan teknologi, perkembangan masyarakat, kejahatan yang timbul di masyarakat itu pertumbuhannya begitu dinamis dan cepatnya. Jadi kadang-kadang undang-undang itu sendiri sudah tidak up to date lagi untuk menjangkau kejahatan-kejahatan yang ada saat ini. Jadi memang kalau dari sisi itu betul, ya, kedua undang-undang ini memang harus direvisi, harus diperbaiki. Nah, tapi memang banyak hal yang harus dipertimbangkan, ya, karena ini berkaitan dengan masalah anak-anak. Korbannya juga anak-anak, pelakunya juga anak-anak. Jadi ini yang menjadi suatu dilema bagi si pembuat undang-undang, mungkin bagaimana mengaturnya agar korban yang menjadi korban anak-anak ini juga ada perlindungan khusus, ada ancaman khusus yang membuat orang jangan melakukan satu tindakan yang merugikan kepentingan anak, ya. Tapi di sisi lain, kita juga harus memikirkan bagaimana masa depan anak yang melakukan kejahatan ini. Karena anak ini kan juga harusnya memiliki kesempatan untuk memperbaiki dirinya dan memiliki masa depan. Jadi ini yang mungkin yang selalu menjadi benturan. Tapi kalau bicara mengenai masalah apakah itu adil buat keluarga korban atau korban, memang jadi seperti kelihatannya tidak adil. Ya, di satu sisi dia kehilangan anaknya, di satu sisi ada anak yang diduga mendapatkan perlakuan khusus karena tidak dihukum semaksimal mungkin sebagaimana pelaku orang dewasa. Nah, tapi memang ini yang menjadi dilemanya. Cukup jelas ya Pak ya, Bu ya. Tapi ini yang kalau kita sisi dari keluarga ya, ngelihatnya udah pasti kesal. Yang lebih menyakitkan lagi Mas Ruben, mungkin untuk kita seorang dewasa nggak kepikiran kalau anak di bawah umur itu bisa melakukan tindak keji dari depan dan belakang 2 kali. Dari depan dan belakang? Iya. Nah, jadi ini dia. Kan masalahnya seperti ini. Karena korban itu sudah
meninggal dunia, tidak ada alat bukti lain, karena lokasinya kan mungkin di tempat pemakaman, Bu, ya. Nggak ada CCTV, nggak ada orang yang melihat. Jadi peristiwa hukum itu sendiri kan kita gantungkan hanya kepada keterangan 4 orang ini saja. Ya. Jadi ini yang perlu didalami lagi, penyidik harus lebih mendalami lagi, menambah saksi-saksi untuk diperiksa, apakah ada dalang di balik peristiwa ini, ataukah ada orang lain selain anak-anak yang di bawah umur ini. Karena bisa saja mungkin pelakunya tidak hanya anak-anak ini saja, tapi kemudian karena mungkin mereka berpikir jika anak-anak yang dikorbankan, karena ada undang-undang perlindungan anak atau perlindungan anak yang khusus, ini membuat mereka mendapatkan privilege yang tidak mendapatkan hukuman sebagaimana kalau pelakunya adalah orang dewasa. Nah, jadi dari visum itu sebenarnya harus bisa diketahui luka yang dialami oleh si korban itu kira-kira ini luka yang disebabkan oleh alat vital orang dewasa, anak-anak. Mungkin teknologi bisa membuktikan hal itu sehingga akhirnya bisa digali lebih jauh. Karena kalau misalnya sekarang ini penyidik kan pasti mengandalkan cerita dari 4 orang ini aja. Jadi kalau misalnya 4 orang ini ceritanya saya seperti ini, dulu dikenalkan sama si A misalnya. A dipanggil, oh benar saya kenalin. Selebihnya, bagaimana peristiwa sampai dari acara kuda lumping, sampai ke pemakaman, sampai terjadi perbuatan itu, nggak ada yang tahu. Korban sudah nggak bisa menerangkan apa yang terjadi. Jadi artinya semua diandalkan dari keterangan 4 orang ini. Hasil rekonstruksi juga pasti hasil daripada keterangan mereka. Nah, jadi kenapa ada kenapa ada pelaku pembunuhan di lokasi rekonstruksi? Ya memang kan harus ada pelakunya. Karena rekonstruksi itu kan memang adalah peragaan yang dilakukan oleh si pelaku ketika dia melakukan kejahatan tersebut. Jadi memang harus ada pelakunya, Bu, di lokasi itu. Nah, jadi mungkin karena kita tidak tahu siapa pelakunya, kita tidak tahu. Nah, pelaku yang 3 lainnya mungkin nggak ada yang kenal, nggak ada yang tahu. Tapi karena yang satu itu saksi tadi itu kenal, karena dia yang mengenalkan, makanya dia bilang, ada si Anu. Kalau menurut kepolisian kemarin, si pelaku itu sebenarnya nggak menyangkal. Nah, ketika polisi mendatangi sekolah korban, si saksi ini juga sempat datang waktu jenazah masih di rumah. Masih disemayamkan ya? Sebelum. Jadi ketika dari sekolah datang, kami sempat tanya, Dek, gimana almarhum? Siapa teman baik? Nggak tahu. Dia sempat ikut mandiin yang si saksi. Pernah lihat almarhum temannya siapa? Nggak tahu. Jadi ketika polisi mendatangi sekolah, ada waktu itu 3 saksi kalau nggak salah. Setelah mereka ditanya-tanya, saksi satu ini akhirnya bercerita dengan polisi. Ketika polisi menangkap si pelaku yang umur 16 ini tadi, si pelaku sempat menyangkal. Itu menurut polisi ketika saya bertanya. Nah, ketika dia menyangkal, nggak mau ngaku, kata polisi kan nggak mau ngaku, si pelaku ini pertama nggak mau ngaku. Nah, ketika dipertemukan dengan saksi, ngaku. Jadi dibilang sama si polisi, siapa yang dulu? Ternyata dia otak dari pelaku itu pertama. Siapa si Itu yang umurnya 16 tahun. Jadi ketika yang pertama kali ditangkap sama polisi? Iya. Nah, jadi ketika aku tanya sama penyidik, pernah aku ketemu sama penyidik, gimana itu kataku, Bu, untuk sementara, untuk saksi jangan terlalu dipres kayak gitu. Karena ini saksi kunci. Karena saksi kunci ini mengetahui perihal ketika mereka mereka mengajak almarhum untuk pergi ke pemakaman, si saksi ini menurut kepolisian mau diajak, tapi dia nggak mau, kayak gitu. Dia juga pernah diancam oleh pelaku. Kalau kamu bicara, itu kata. Bang, ini tapi saya masih gini. Saya yakin sekali ada rasa ketidakpuasan Bapak sebagai orang tua. Iya. Ya? Kami sebagai keluarga korban sangat terpukul. Apalagi sepertinya
itikat dari orang tua pelaku tidak ada itikat baik. Apakah mereka memberikan bela sungkawa, keprihatinan kepada keluarga? Menyampaikan Ya, sesuatu. tidak sama sekali sampai hari ini. Oke. Pak, dari Bapak sendiri nih, saya sebagai orang tua gitu ya. Ini etikat baik pun tidak ada. Tidak ada. Sama sekali seperti Menutup mata, menutup telinga. seperti tidak ada rasa empati sedikit pun. Bapak sendiri bagaimana? Sakit benar Pak, sakit benar. Seandainya seperti abang ada anak perempuan, terasa begitu, bagaimana rasanya? Ya kan, pedih rasanya hati kan. Itu saya juga sakit benar hati saya. Pasti kena bakar hati saya. Itu aja. Kalau bisa cari adilan gitu aja. Di sini kami, apalagi ketika kami sering membaca media kan, ini untuk sementara ini, itu kepolisian kan, untuk sementara ini pelaku belum bisa diminta keterangan lebih banyak dikarenakan sakit jiwa. Sewaktu dia apakah sakit jiwa, sedangkan mereka ini semua sekolah. Kalau sakit jiwa kan mungkin nggak sekolah. Oke, ya. Ya itu kacamata kita sebagai orang awam ya. Iya, nggak tahu Kan hukum. kalau dia memang memiliki keterbelakangan gitu ya, atau mungkin bermasalah dengan kejiwaan, harusnya dia tidak boleh, bukan tidak boleh, maksudnya dia tidak akan mungkin bersekolah di sekolah Iya, umum. iya. Ini dia bersekolah di sekolah umum. Di sekolah umum ya? Iya. Oke. Nah, itu yang harus benar-benar dicermati banget. Bang, tiba-tiba muncul lagi nih Bang, ya, di mana saksi ini tidak bisa dilanjutkan lagi pemeriksaannya dulu untuk sementara ya. Ya, dikarenakan saksi ini terkena gangguan kejiwaan. Bukan saksi, pelaku. Pelaku, sorry. Iya. Pelaku kena gangguan kejiwaan. Jadi makanya ini para pelaku ini sudah punya kuasa hukum belum Bu ya? Nggak tahu. Ya karena sampai dia mengatakan ada gangguan jiwa ini kan kelihatannya Nah, kan itu. mereka memahami juga ini yang berkaitan dengan masalah Undang-Undang Perlindungan Anak. Ya, Jadi ada pelakon yang di belakang Iya, dia. jadi ini ya. Jadi saya harus sampaikan gitu ya. Jadi kalau menurut Undang-Undang 11 2012, jadi ada dua tindakan, ada dua hal yang bisa diberikan kepada pelaku kejahatan anak-anak. Satu adalah pemidanaan, kedua adalah tindakan. Nah, tapi kalau anak-anak yang sudah 14 tahun ke atas, ini boleh dilakukan yang namanya pemidanaan. Tapi kalau di bawah itu memang harus tindakan saja, tidak boleh pemidanaan. Itu undang-undangnya bilang seperti itu. Nah, jadi kalau tindakan itu, apa aja tindakan yang bisa diberikan kepada anak di bawah umur yang di bawah 14 tahun? Satu, pengembalian kepada orang tua. Dua, penyerahan kepada seseorang. Tiga adalah perawatan di rumah sakit jiwa. Keempat adalah perawatan di LPKS, ya, Lembaga Pembinaan Kesejahteraan Sosial. Kelima, wajib mengikuti program 9 tahun belajar. Perbaikan akibat tindakan. Ini kalau misalnya pelakunya itu di bawah 14 tahun. Nah, tapi kalau pelaku utama tadi itu kan umurnya sudah 16 tahun, Bu ya. Nah, kalau sudah 16 tahun, sebenarnya dia bisa dikenai pemidanaan, ya. Hanya saja jenis-jenis pemidanaannya itu, satu, pidana peringatan. Kedua, pidana dengan syarat. Ketiga, pelatihan kerja. Keempat, pembinaan dalam lembaga. Kelima adalah penjara. Jadi boleh dipenjara. Boleh dihukum. Tapi hukumannya harus setengah dari hukuman dari tuntutan yang ada dalam aturan tersebut. Ya, jadi beda dengan orang dewasa. Nah, hanya saja pemidanaannya nanti itu jika memang diketok palu itu ternyata dia meresahkan masyarakat, membahayakan masyarakat, hakim memutuskan pidananya itu, ya, dia menjalaninya itu tidak dalam penjara orang dewasa, tapi dia ditempatkan di lembaga pembinaan khusus anak. Nah, tapi sama aja, hanya tempatnya mungkin yang tidak dilakukan dalam orang dewasa, tapi tetap akan menjalani pemidanaan di lembaga pembinaan khusus anak. Oke. Ini kalau udah 14 tahun ke atas. Jadi untuk pelaku yang umur 16 tahun itu mungkin Sudah bisa saja dia melakukan pemidanaannya itu merupakan putusan karena melakukan pelanggaran pasal 83 yang tadi saya katakan tadi itu, yang ancamannya 15 tahun, tapi karena dia di bawah umur setengahnya. Dan kalau memang diputus oleh majelis hakim dengan pertimbangan meresahkan semua segala macam, dia boleh dilakukan menjalani pemidanaan, cuma saja pemidananya tidak di tempat
penjara atau lembaga pemasyarakatan orang dewasa tapi khusus untuk anak. Ya. Nah, jadi ini bisa terjadi hal yang seperti itu. Oke, jadi sebenarnya bisa. Ya. Maaf sebelumnya Mas Iya. Ruben. Nah di sini kami ingin menyampaikan inspirasi kami sebagai keluarga korban. Kalau seandainya maaf ya Pak, Iya. ini inspirasi kami. Kalau memang ada undang-undang untuk perlindungan anak yang sudah melenyapkan nyawa, memperkosa, mungkin direhab, kayak direhab. Nah, direhab itu kalau di bawah umur 12 tahun itu kan saya dengar tadi kan cuma dikembalikan ke orang tua. Itu pilihannya. Ya, Pilihan salah tindakan satu- yang bisa salah dilakukan. satu Iya, misalnya, iya. Pak ya. Nah, kalau seandainya salah satunya yaitu mengembalikan ke orang tuanya, jadi sewaktu mereka melakukan tindak pidana kriminal kayak itu ya. Jadi itu kan dia tuh sama saja. Sementara dari dulu kan dia diasuh oleh orang tua. Iya. Setelah dia melakukan kejahatan, dikembalikan lagi kepada orang tua. Jadi keadilan kami di mana? Jadi secara nggak langsung sebenarnya orang tuanya juga gagal. Ya. Iya kan? Jadi takutnya Mas Ruben, ini saya sendiri Ya, berpikir sendiri, saya sebagai tante berpikir gini, kalau seandainya anak di bawah umur ini dibiarkan, dikembalikan kepada kedua orang tuanya, mungkin kedepannya bisa dia ini disalahgunakan oleh orang dewasa untuk berbuat yang tidak lagi karena masalah di bawah umur. Nah itu takutnya ada korban Ya, berikutnya. jadi kan begini Bu ya. Ini kan pilihan pengembalian kepada orang tua, ada penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, perawatan di LPKS ya lembaga pembinaan kesehatan sosial, wajib mengikuti program 9 tahun belajar. Jadi ini pilihan. Tergantung jenis kejahatan yang dilakukan, berat ringannya. Saya kira kalau peristiwanya itu adalah seperti apa yang terjadi hari ini, hakim juga nggak akan mungkin tuh mengembalikan anak ini kepada orang tuanya. Jadi mungkin ada pilihan karena umurnya masih di bawah 14 tahun, ada pilihan lain. Misalnya perawatan di lembaga pembinaan kesejahteraan sosial ini sama aja. Dia masuk ke dalam suatu tempat yang dia akan ada di situ terus dalam jangka beberapa waktu, ya. Cuma namanya tidak penjara karena dia anak-anak. Nah, atau misalnya wajib mengikuti program 9 tahun. 9 tahun dia wajib mengikuti program dalam pengawasan. Itu juga sama sebenarnya. Kemerdekaannya udah disandra juga. Cuma karena dia anak-anak lebih halus kata-katanya. Lebih halus kata-katanya. Jadi mungkin karena kami ini tidak tahu hukum. Iya. Tidak tahu hukum. Iya. Jadi makanya curhatan Iya. kami kayak gitu. Jadi jangan khawatir, Bu. Jangan khawatir. Jadi jangan khawatir, oh nanti dikembalikan kepada orang tuanya. Itu pilihan. Kalau kejahatannya ringan, pasti. Tapi kan hakim pasti akan memiliki hati nurani yang akan mempertimbangkan karena walaupun dari bawah 14 tahun tidak boleh dipidana, hanya tindakan. Tapi ada beberapa pilihan. Salah satunya misalnya adalah perawatan di LPKS. Jadi kalau diputuskan dirawat di LPKS selama sekian tahun, berarti kan dia akan ada di sana terus selama itu untuk dibenahi mentalnya, dibenahi semuanya. Atau wajib belajar 9 tahun, itu juga akan dalam pengawasan. Iya. Nah, jadi ini yang perlu kita pikirkan karena pertimbangannya adalah dia anak di bawah umur, mungkin masih bisa masa depan. Karena kalau secara hukum gini, Bu, ya. Orang yang bisa dimintai pertanggungjawaban secara hukum itu harus orang dewasa atau dapat dikatakan cakap melakukan perbuatan hukum. Karena dia tahu dengan sadar apa yang dia lakukan karena umurnya sudah cukup. Tapi kalau orang yang masih belum cukup umur susah diminta pertanggungjawaban. Nah, jadi ini mungkin yang menjadi pertimbangan karena memang hukum melihatnya seperti itu. Orang yang bisa diminta pertanggungjawaban secara hukum itu haruslah orang yang sudah dewasa yang sudah bisa mempertimbangkan baik buruk akibat dari perbuatannya. Iya. Nah, jadi memang zaman sekarang ini kan canggih, Bu. Makanan juga semakin banyak gizinya kan begitu. Apalagi medsos semua segala macam, handphone kan begitu ya. Jadi sekarang anak-anak juga semuanya bisa mengakses informasi apapun karena handphone tersebut. Jadi mungkin banyak anak yang masih umurnya masih di bawah umur, tapi otaknya sudah seperti orang dewasa karena itu tadi melihat hal-hal yang seharusnya belum boleh mereka lihat karena belum cukup umurnya. Nah, jadi saya kira Bu, Ibu nggak usah khawatir, keadilan itu pasti akan ada. Untuk pelaku utamanya 16 tahun tadi itu, ini kan sudah bisa dilakukan pemidanaan, ya, penjara, ya. Cuma saja memang hukumannya itu setengah dari hukuman ancaman normal kepada orang dewasa dan namanya bukan penjara tapi lembaga pembinaan masyarakat anak tadi itu. Jadi cuman sebenarnya istilah saja. Istilah doang, cuma Iya. istilah doang gitu ya. Ya, Oke. kami kan namanya nggak tahu. Iya, iya. Kita kan orang awam, nggak tahu hukum. Ini Iya, inspirasi kami. Iya, Bu, iya, Bu. Inspirasi kami, Nah. kesakitan kami. Iya. Nah, ini itu yang saya bilang rasa kehilangan itu
mungkin kalau mereka-mereka nggak itu mereka nggak akan pernah tahu. Nah, itu Tapi Mas ini Ruben. kan tahu. Makanya ibarat artinya gini, di sini juga aku yakin juga banyak juga yang support dan kasih semangat buat ibu ya, dan juga bapak sekeluarga, terutama bapak sebagai ayah kandungnya sendiri, sampai sudah tidak bisa lagi berkata apa-apa. Iya, benar, Mas Ya, Ruben. karena di sini menuntut keadilan dan kami pribadi support full. Terima kasih. Makanya kami melihat dari dua sudut pandang, biar bagaimanapun kehilangan sudah pasti, tapi dari sisi hukum ibu dan bapak harus mendapatkan keadilan ya, dan sudah pasti benar kata Bang Minola tadi ya, hakim tidak akan menutup mata untuk hal ini, kekejian ini tidak akan mungkin menutup mata. Lebih orang dewasa, Mas. Ya, jadi umurnya anak-anak, tapi yang pikirnya sudah dewasa dan melakukan tindakan yang menghilangkan nyawa seseorang itu sudah bukan anak-anak lagi, gitu maksudnya kan ya. Kayak gitu, Mas. Ya, Jadi kalau gini, Mas, ini Ya, kami ya. orang nggak tahu hukum. Jadi oke lah, yang satu katanya ada sanksi, ketiganya cuma direhab karena difaktor di bawah umur. Nggak direhab, Bu. Kan tadi pilihannya banyak. Ya ini kata kami, kata Ah. kami Pak. Kami kan nggak orang nggak tahu Iya, hukum, iya. Pak. Makanya Khawatirnya tadi cuma direhab gitu ya, Bu. itu, Iya, enggak, Bu. maksudnya kayak gitu, Pak. Kami kan nggak tahu hukum, Iya, Pak. enggak, Jadi Bu, di ya. sini kami pengen tahu. Jadi kami ini agak kira-kira agak gimana gitu, sakit hati kami itu gimana gitu kan. Jadi maksud kami, kok kalau di bawah umur 12 tahun cuma digitu, ini kan kasusnya meninggal. nah ibu itu dengar dari Apa? dengar yang akan Rehab-rehab itu dari mana dengerin? Kan di polisi. Oh, Polisi waktu itu sudah rilis. Iya, kayak gini kan waktu yang pertemuan pers, untuk yang pelaku ke satu itu mungkin yang katanya tadi, untuk ketiga ini sementara direhab selama 2 minggu. Nah, gimana perasaan? Kok cuma kita kan nggak tahu hukum, Mas Oke, Ruben. oke, betul, Jadi betul. pas begitu polisi bilang sama kita, bengong, kok cuman gitu? Kan ini menyangkut Bang, nyawa. berarti memang kayaknya dari pihak keluarga itu harus ada kuasa hukum yang mendampingi, sehingga Iya. pengertian dari Informasinya bisa informasi itu nyambung. harus bisa artinya apa, mungkin bisa dijelaskan ke pihak keluarga Betul, gitu ya. Jadi betul. mungkin kan ini kan yang didengarkan oleh bapak dan ibu kan berdasarkan yang mereka dengar dan mereka cerna. Kan? Betul. Gitu. Oke, jadi yang dimaksud itu, jadi 2 minggu itu mereka lagi direhab. Jadi sebenarnya di rehab itu mereka sudah masukin di sana, istilah untuk anak di bawah umur doang sebenarnya. Tapi ya mudah-mudahan dengan bapak ibu bisa menceritakan dengan detail. Ya betul kata Bang Mino, hakim tidak akan menutup mata untuk hal ini, dan sangat amat ya jadi abu-abu hukum Indonesia kalau seandainya memang Iya. pembunuhan yang secara Iya. menghilangkan nyawa seseorang dengan ini berarti secara sengaja ya Bang? Oh iya, artinya enggak, kok yang udah di peristiwanya dari pengakuan yang disampaikan oleh para pelaku kan dia tidak tahu pada waktu dia menyeret itu, dia menutup itu kan dia kira pingsan ini. Jadi artinya niatnya adalah niat untuk melakukan percabulan. Iya. Nah, tapi mungkin tanpa disadari sebelum percabulan itu terjadi, dia sudah melakukan menghilangkan nyawa orang lain. Iya. Nah, jadi ini yang memang juga harus jeli juga penyidiknya dan hakimnya itu, apakah Jangan hanya percabulannya doang, ya? mau dijerat enggak, karena udah bagaimanapun kan sudah meninggal kan begitu ya. Jadi ini yang kita perlu lihat, bahwa memang niatnya itu adalah menghilangkan nyawa orang lain atau memang niatnya adalah mencabulin. Itu juga Pak, perbuatan mereka tuh bukan cukup satu kali, dipindahkan, dibopong ke tempat lain, di itu lagi. Nah setelah diselidik itu apa Bang, kata aku kan cuma dengar itu gimana Bang, katanya itu waktu itu dalam keadaan sudah meninggal. Karena ada pukul-pukulan, Iya. sampai tulang lidah itu patah, ya, ditutup mulut tuh sampai ada busa karena kehabisan oksigen. Setelah itu mereka itu bukan sekali memindahkan, sempat memakaikan kembali celana korban, sampai dibakar celana dalam korban sama sendal. Mereka membopong ke tempat lain, melakukan kembali. Sedangkan si korban ini masih dalam Pada saat membopong itu kan berarti nggak ada lewat orang gitu ya? nggak ada, sepi. Oh, sepi. Itu kan wartawan sudah bilang, Bang, itu waktu mereka memindahkan
almarhum itu pakai apa? Pakai motor apa gimana? Enggak, dibopong. Yang satu tangan kiri, yang sini, yang satu yang kayak dijalanin kayak gimana, nggak tau lah kayak gitu. Nah setelah mereka itu didudukkan kembali ke tempat yang kedua, itu kayak gitu. Setelah itu mereka itu ditinggalin begitu aja. Diambil lagi, dibuang, bukan di tempat yang sama. Jadi dibuang itu tempat yang ketiga? Ya, tempat yang ketiga. Nah sudah itu Bang, ketika mereka itu sewaktu mereka membuang, mereka itu yang lebih parahnya lagi, mereka melihat film itu diperagakan sama almarhum. Oke. Jadi ini semua berdasarkan pengakuan pelaku ya? Iya, itu kan waktu jumpa pers, waktu apa itu namanya? Waktu di Kapolresta. Oke. Pak, kalau bersama almarhumah, ada kenangan apa yang Bapak paling ingat? Dia bilang minta beliin HP. Ya, ayo mau kerja ya. Kerja apa yuk? Kerja balon ya, jual balon. Ayo pengen beli HP. Nanti aja nak, saya bilang, baik aja beli HP-nya. Saya bilang kan, kita kumpul-kumpul duit, dikit-dikit. Bilang ya, ayo pengen jual balon aja. Bantu aja juga beli HP, bisa bayar uang PP3, dia bilang gitu. SPP itu. Ya, kira-kira pikir ayo begitunya. Nggak apa-apa silakan, cuman nak, ingat nak, belajar nak, sekolah, saya bilang kan. Ayo menganggap kamu lah, kalau bisa jadi orang. Itu aja. Anak pertama Pak ya? Anak kedua. Apa yang paling, kata-kata apa yang paling Bapak ingat dari Ayu yang sering dia ucapkan? Ya, dia bilang mau pingin beli HP itu lah, tetap cerita, ya mana HP-nya nanti nak, belum ada uang, nanti ayah pasti beliin lah, pasti saya bilangin. Ayah kan kita aja belum bayar uang rumah, dari mana uangnya, saya bilang kan, nanti nak ya sabar ya, uang ayah ada berapa, saya bilang kan, ininya anda bawa berapanya, benar, ya, nanti anaknya sabar ya, saya bilang kan. Saya jujur Pak, naik uang itu dalam kolam, dalam apa golop, naik bola golop, sedalam 5 meter. Sehari dapat bola juga 3, 2, kasih kumpulin untuk anak saya pengen beli HP. Masa keinginan dari almarhum cuma satu, dia hanya pengen beli handphone? 2 Mas. 2 ya? Bisa membantu bapaknya untuk bayar SPP. Itu aja dia bilang. Karena dia tahu ayahnya kan nggak punya uang. Bayangin aja kan, satu hari kan dapat 3, 2 bola kan. Cuma harga bola itu cuma 3.000. Satu buah? Iya, yang bagus 3.000, yang jelek 2.000. Namanya kita nggak ada kerjaan kan, ya terpaksa saya lakuin itu kan, demi anak saya ya kan. Kalau paling banyak saya bola tuh 6, 3 satu hari. Sorry, almarhumah memiliki ibu sambung. Iya benar. Apakah ibu kandung sendiri mengetahui? Bisa saya wakili Mas? Boleh. Ya? Soalnya sewaktu Ayu umur 7 bulan, mereka pisah. Almarhum diambil ayah. Lalu kakak perempuan saya, kasihan kan Mas, tidak mungkin dia bisa mengurus. Jadi kakak perempuan saya itu mempunyai 4 anak laki-laki. Udah katanya biar aku yang ngurus, aku nggak ada anak perempuan. Nah karena kita berpikir kan kayak ini kerjanya, jadi dengan ikut dengan kakak perempuan saya itu, mungkin almarhum ini sempat diasuh oleh kakak perempuan saya itu sampai kelas 3 atau kelas 2 SD, karena kakak perempuan saya meninggal. Jadi kami sekeluarga berkompromi gimana caranya, kan nggak enak, itu kakak ipar, anaknya semua itu laki-laki, takut nanti hal-hal yang tidak diinginkan.
Lalu kakak saya satu lagi perempuan, ya udahlah dengan aku aja, aku juga nggak ada anak perempuan, ikutlah sama kakak kita. Nah ketika itu setelah dia menikah, nikah yang baru diambil oleh adik saya ini. Nah setelah beberapa, mungkin lebih kurang 3 atau 4 bulan ikut ayahnya, kakak saya yang pernah ngurus almarhum sakit. Jadi ngomong sama ayahnya, kamu tinggal sini aja. Aku kan stroke dia mas ya, yang pernah ngurus yang kata aku tadi kan, tinggal sini aja, urusin aku, anakku kan cowok semua. Kalau cewek kan bisa aku mau ganti pampers, aku mau ini, aku itu enggak ini. Jadi mereka ini ikutlah ke kakak perempuan aku 1 bulan belakangan ini, karena kakak perempuanku sakit. Nah jadi adikku ini sama anak-anaknya, anak sambung sama ibu sambung ini tinggallah di rumah kakak perempuan saya. Kakak perempuan saya bilang, makan saya makan kamu, karena saya tidak ada yang ngurus, kan anaknya cowok. Nah sebulan terakhir ini, baru 1 bulan itulah almarhum jualan balon. Mungkin dia ini juga kan, namun dari pandangan kami almarhum ini anaknya pinter, baik, rajin sangat, karena mungkin dari kecil kan ikut. Jadi dia mandiri, nggak usah disuruh dia udah tahu, cuci piring, pakaian sendiri dicuci. Nah apalagi ketika ketika tantenya sakit, dia selalu kalau pagi sebelum berangkat sekolah bawain air minum. Kalau kami bahasa Palembang tuh manggil kakak saya yang sakit itu, Bu nih mau minum nggak? Ini nah, dia sebelum pergi sekolah itu nanti malam, Bu ini mau minum nggak? Jadi dia itu tidur di depan kamar kakak saya tadi. Makanya kata dia tadi kan ini, nah soalnya kakak saya kan nggak bisa tegak karena dia tuh, jadi bisanya manggil ini tolong ambil cepet, tolong Bu nih mau ganti pampers cepet, kayak gitu kan. Karena kan dia itu anaknya laki-laki semua, mungkin apalagi kan udah besar, mungkin ada perasaan musik lah. Ya kayak gitu. Untuk keluarga pelaku yang sama sekali tidak ada rasa empati, itu tidak sama sekali pahami bagaimana air mata yang Bapak keluarkan untuk anak. Itu yang kami sangat Dari sisi keluarga. Maaf Bu, kalau seandainya beliau nonton, apa yang ingin Bapak sampaikan untuk mereka? kepada kedua Orang tua para pelaku. Biar dari Bapak dulu boleh? ya. Seandainya menganu anak aku atau pelakunya, kayak minta maaf, saya terima, ya kan, saya terima. Datanglah rumah, pintu terbuka untuk kalian. Ya, itu aja. Dari Ibu ada yang ingin sampaikan? Saya menyampaikan kepada orang tua pelaku, gimana rasanya kamu memelihara anak kamu dari kecil sampai besar, dan begitu anak kamu memperlakukan anak kami, memperkosa, membunuh, apa itikat baik kamu kepada keluarga kami? Tidak ada sedikit pun itikat baik, sehingga tidak ada satu pun dari kalian semua beritikat baik. Apakah itu dengan mengucapkan bela sungkawa, keprihatinan kepada keluarga kami? Tidak ada sama sekali sampai hari ini. Di mana hati nurani kalian? Kalian itu punya anak. Gimana kalau anak kalian diperlakukan sama seperti anak kami? Itu aja. Kalau dari sisi Bang Minulani, kira-kira bagaimana untuk baiknya yang mungkin bisa para pelaku mungkin mengetahui kalau sebenarnya negara ini juga negara hukum? Ya, jadi memang kalau memang kita bicara dari sisi hukum kan memang semua orang yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum kan harus dihukum, ya. Karena semua orang itu kan sama di mata hukum. Hanya saja memang kembali lagi yang tadi seperti saya katakan itu, bahwa orang baru bisa diminta pertanggungjawabannya secara hukum itu kan ketika dia sudah dewasa. Namun hukum kan juga sudah mengatur, meskipun dia belum dewasa, usianya masih anak-anak atau di bawah umur, tapi sudah ada diatur bahwa jika dia di bawah 14 tahun, maka ada yang namanya itu tindakan yang dilakukan kepada pelaku kejahatan anak-anak. Pilihannya banyak, ya, termasuk tadi yang saya katakan
dia diwajibkan belajar selama 9 tahun atau dirawat di salah satu lembaga, kan begitu ya. Nah, tapi kalau memang usianya itu sudah 16 tahun, belum dapat dikatakan sebagai orang dewasa, tapi dia sudah bisa dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Ya, hanya saja memang pemidananya itu tidak maksimal seperti ancaman dalam undang-undang yang mengatur kejahatan itu, tapi hanya setengahnya. Nah, namun yang kedua adalah pemidanaan itu juga tidak dilakukan di lembaga pemasyarakatan seperti layaknya pelaku-pelaku kejahatan yang orang dewasa, namanya LPJKA, ya, lembaga pembinaan anak, ya. Tapi tetap saja itu merupakan suatu hukuman yang mereka harus lakukan. Hanya saja memang karena pelakunya anak, maka disebutkanlah istilah-istilah yang tidak terlalu menyeramkan bagi itu anak, tapi sebenarnya itu juga adalah satu proses, satu konsekuensi dari perbuatan anak-anak di bawah umur ini ketika melakukan kejahatan. Jadi sebenarnya dari sisi sini, hukum itu juga sudah mengantisipasi atas kejahatan-kejahatan yang dilakukan anak-anak di bawah umur. Hanya saja kita sebagai korban kadang-kadang karena tidak familiar dengan istilah-istilah seperti itu, sehingga kita berpikir kok ada diskriminasi, pelakunya anak tapi melakukan sesuatu perbuatan yang orang dewasa sendiri pun belum tentu bisa melakukannya, tapi kenapa dihukum tidak seperti orang dewasa dihukum. Nah, jadi yang cuma pergantian nama istilah itu. Ya. Oke, baik. Nih, sebelumnya saya terima kasih banyak sudah sampai ke sini. Hati-hati pulangnya, ya. Sekali lagi kami juga, saya, Bang Minola dan semua juga ikut berbelasungkawa yang sedalam-dalamnya untuk Bapak, juga diberikan kesabaran, ketabahan. Almarhumah orang baik, sudah pasti Tuhan punya rencana lain, ya. Ibu terima kasih sudah menjadi tante yang baik dan selalu mendampingi sampai sekarang, mendampingi terus Bapak, gak berhenti-berhenti. Sekalipun saya tahu banget rasanya jadi mereka capeknya bukan main menuntut keadilan. Tapi saya yakin dalam permasalahan ini semua pandang jutaan mata orang Indonesia ikut memantau kasus ini, dan semoga juga ada pendampingan dari sisi kuasa hukum. Jadi bisa mengerti dan bisa Bapak Ibu segera mendapatkan hukuman yang seadil-adilnya. Ya, terima kasih buat semuanya. Sampai ketemu lagi di Deep Talk with Ruben.